Saudara, istilah ipar adalah maut tampaknya bukan sekedar judul film belaka. Baru-baru ini, tragedi memilukan menimpa seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Faradila Amalia. Faradila tewas dibunuh dan jenazahnya ditemukan di sebuah parit, saudara. Tragisnya, pelaku dari pembunuhan ini adalah seorang polisi anggota Polres Probolinggo yang tak lain adalah kakak ipar korban. 16 Desember pagi, ketenangan warga di Desa Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur terusik, saudara, dengan temuan sesosok jenazah perempuan di sebuah parit. Jenazah pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang dalam perjalanan memanen jagung di sekitar lokasi. Awalnya, warga mengira korban pingsan karena terjatuh ke parit. Tapi setelah didekati, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Saya yang nemuin, ya, saya kesini ngampirin. Terus saya kok ada helmnya, kata saya itu. Biar kita tidak bareng. Baru sampai lapor polisi gitu Pak ya. Korban teridentifikasi sebagai seorang mahasiswi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Malang bernama Faradila Amalia. Dari otopsi jenazah korban terungkap jika kematian korban ini tak wajar, saudara. Lantaran ditemukan sejumlah luka akibat penganiayaan di tubuh korban. Yang membuat kasus ini kian janggal adalah kondisi helm yang digunakan korban dalam kondisi bersih, tapi ternyata rambut dan wajah korban dipenuhi lumpur. Diduga jenazah korban sengaja ditinggalkan di parit untuk menghilangkan jejak. Saudara, kematian Faradila menjadi pukulan berat bagi keluarga. Hilang sudah si bungsu yang dikenal hangat di tengah keluarga. Di mata keluarga, Faradila dikenal sebagai sosok yang penurut dan pendiam. Ia jarang keluar rumah kecuali ada keperluan untuk membeli sesuatu. Meski pendiam, saudara, namun Faradila dipercaya keluarga untuk memegang posisi penting sebagai bendahara yang bertanggung jawab mengelola keuangan bisnis sembako milik keluarga besar di Probolinggo. Kegiatannya untuk ke saya itu dekat lah, kalau ke saya itu kan anak yang terakhir, nurut lah, tidak ada apa-apanya. Sempat kaget nggak Bapak ketika mendapat informasi anak jenengan sudah dalam kondisi seperti itu? Ya, sampai shock saya. Saudara, istilah ipar adalah maut pun jadi kenyataan pahit dari kasus kematian Faradila. Polisi telah menetapkan kakak ipar korban yang merupakan anggota Polres Probolinggo Bribka AS sebagai tersangka di balik pembunuhan Faradila. Bribka AS telah ditangkap sehari setelah korban ditemukan. Penangkapan Bribka AS ini tak membuat terkejut keluarga korban. Lantaran sejak awal kecurigaan keluarga korban sudah mengarah ke pelaku. Lantaran hubungan korban dan pelaku tidak harmonis. Begitupun hubungan Bribka AS dengan anggota keluarga lain. Saudara, fakta demi fakta pun terkuak tentang apa yang terjadi pada Faradila sebelum ditemukan tewas. Menurut ayah korban, ia terakhir berkomunikasi dengan putri bungsunya 3 hari sebelum ditemukan tewas. Saat itu, korban meminta untuk diisikan token listrik, saudara. Karena saat itu, korban berada di Malang. Dan dari rekaman CCTV di indekos korban, terekam korban dijemput seseorang yang diduga adalah ojek online pada Senin malam. Namun tak diketahui saat itu korban akan pergi kemana.
Keterlibatan Bribka AS pada pembunuhan adik iparnya ini makin diperkuat dengan bukti CCTV di sekitar lokasi tempat Faradila ditemukan. Di rekaman CCTV menampilkan ada mobil berkabin ganda yang mondar-mandir di sekitar TKP yang diduga milik Bribka AS. Saat dikonfirmasi pada ayah korban, mobil ini ternyata benar milik Bribka AS yang pernah dibelikan ayah korban kepada menantunya. Saudara, meski Bribka AS telah ditangkap atas kasus pembunuhan adik iparnya, polisi ternyata menemukan fakta lain jika di balik kasus ini atau di kasus ini pelaku tidak beraksi seorang diri. Polisi menemukan adanya dugaan keterlibatan orang lain. Artinya, saudara, pelaku pembunuhan mahasiswi Faradila ini diduga lebih dari satu orang. Dan 2 hari setelah penangkapan Bribka AS, polisi akhirnya menangkap seorang pria yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan mahasiswi UMM. Pelaku ditangkap di kawasan Keraksaan Probolinggo setelah berpindah-pindah tempat di Lumajang hingga ke Pamekasan, Madura. Pelaku merupakan teman masa kecil dari tersangka utama Bribka AS. Ia diduga kuat turut serta merencanakan pembunuhan hingga membuang jenazah korban. Kemarin satu tersangka berinisial AS, kemudian tadi malam juga ya, telah ditangkap satu terduga pelaku, ya, calon tersangka berinisial SY. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS ya, melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Motif pelaku membunuh korban masih diselidiki polisi, saudara. Namun keluarga korban menduga jika pembunuhan ini didasari motif karena pelaku ingin menguasai harta keluarga. Dugaan ini pun muncul lantaran dalam bisnis keluarga ini korban memiliki posisi penting, yakni sebagai bendahara di sejumlah bisnis keluarga, di mana segala perputaran uang dalam bisnis keluarga dipegang oleh korban. Menurut keluarga, Bribka AS sengaja membuat skenario jika Faradila menjadi korban begal lantaran di TKP beberapa barang korban tidak ditemukan. Farah ini adalah bendahara keluarga yang selama ini sama Pak Le Aji ini dipasrai semua transaksi baik jual, beli itu masuk ke Farah, ke TF-nya ya Pak Le. TF-nya. Jadi Pak Le Aji ini kan terbatas, jadi dia menjaga ada toko bangunan, material, toko sembako, pertanian. Jadi satu ke Farah. Bayaran, penerimaan uang, pembayaran dari klien itu Farah yang ngatur semua. Jadi agaknya ini agak menimbulkan kekecewaan kepada pelaku lah. Saudara, kasus ini menjadi pengingat pahit jika ancaman maut bisa datang dari orang terdekat. Kini publik menanti ketegasan hukum bagi Bribka AS dan komplotannya, saudara. Karena kasus ini tidak hanya untuk keadilan bagi keluarga, tetapi juga menjadi ujian integritas bagi institusi Polri dalam menindak tegas anggotanya yang berbuat salah.